Perkenalkan, nama saya Kasanava dengan NPM 2551162. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Jadi, hukum tata negara atau HTN merupakan cabang ilmu hukum yang mengkaji prinsip-prinsip serta norma-norma hukum yang mengatur negara. Beserta struktur organisasinya, menurut Jumli Asidiki, dalam pengertian luas, HTN mencakup seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan organisasi kekuatan negara. Sedangkan dalam arti sempit, HTN terbatas pada aturan yang mengatur organisasi negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Ruang lingkup HTN meliputi beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, bentuk dan susunan negara, yang kedua, bentuk serta sistem pemerintahan, yang ketiga, lembaga-lembaga negara beserta hubungan antar lembaga, yang keempat, mekanisme pengisian jabatan dalam intuisi negara, dan yang kelima, hak dan kewajiban negara, serta penyelenggaraan pemilihan umum dalam kaitannya dengan putusan MK nomor 135 PUU 2024. Seluruh aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung karena kebijakan pemisahan pemilu menyentuh dimensi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat, serta relasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Van Vollenhoven membedakan HTN dengan hukum administrasi negara, HAN, dengan mengelompokkan hukum publik ke dalam HTN. Yang berfokus pada struktur kekuasaan yang bersifat statis dan HAN yang mengatur pelaksanaan kekuasaan yang bersifat dinamis. Pembedaan dan ini penting karena penyelenggaraan pemilu tidak hanya berlandaskan aspek HTN sebagai dasar konstitusional, tetapi juga melibatkan aspek HAN dalam pelaksanaan teknis oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, asas-asas pokok hukum tata negara. HTN Indonesia bersumber pada beberapa asas fundamental yang membentuk karakter sistem ketatanegaraan nasional. Yang pertama, asas kedaulatan rakyat, tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Asas ini menjadi landasan utama legitimasi pemilu dan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, asas negara hukum. Ada pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan negara termasuk penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan hukum yang sah dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Violeta Hutagaul dengan NPM 2551210. Nah, di sini saya akan menjelaskan konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar yang menjadi pedoman utama dan menjalankan sebuah negara. Isi konstitusi mengatur hal-hal penting seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan, sampai hak dan kewajiban warga negara. Bisa dibilang, konstitusi ini adalah pondasi agar negara berjalan dengan tertib dan tidak keluar dari aturan. Secara umum, konstitusi ada dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Seperti contoh yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang tidak tertulis itu seperti kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan di negara. Nah, fungsi konstitusi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan. Selain itu, konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, melindungi hak-hak warga negara, dan menjadi sumber bagi peraturan hukum lainnya. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar hukum tertinggi. Bagi peraturan yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kedudukan konstitusi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak rakyat. Nah, selanjutnya itu ada amandemen. Apa sih yang dimaksud dengan amandemen? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan yang dilakukan terhadap isi Undang-Undang Dasar agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini penting karena sistem ketatanegaraan tidak bisa terus memakai aturan lama jika sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Di Indonesia, amandemen dilakukan sebanyak 4 kali pada masa reformasi tahun 1909 sampai 2002. Latar belakang utama adalah keinginan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sebelumnya berlalu terpusat pada presiden.
Setelah amandemen, banyak perubahan besar yang terjadi, seperti pembatasan masa jabatan presiden, penguatan fungsi DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta jaminan HAM yang lebih jelas. Nah, kesimpulan amandemen ini memberikan perubahan besar bagi Indonesia, terutama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan seimbang. Perubahan ini membuat kekuasaan negara tidak terpusat pada satu pihak dan hak rakyat lebih terlindungi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Hori dengan NPM 2551213. Saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat di Indonesia yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip Pancasila dengan mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, serta menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang 1945. Beda dengan model demokrasi liberal yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap keputusan politik, kebijakan publik maupun aktivitas pemerintah harus berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukan hanya soal sistem politik atau mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menyangkut etika berbangsa dan bernegara yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila: 1. Berlandaskan nilai Pancasila. Segala bentuk kebijakan dan sistem pemerintahan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. 5 sila menjadi panduan moral dan hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini mewujudkan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan langsung, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, menjunjung keberagaman dan toleransi. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, demokrasi tidak hanya berarti kebebasan pemilihan, tetapi juga menghargai perbedaan. Demokrasi Pancasila menumbuhkan semangat toleransi antara agama, antara suku, dan antara budaya. Keempat, gotong royong sebagai budaya politik. Gotong royong menjadi semangat utama dalam demokrasi Pancasila. Ia menandai kerjasama sosial dan solidaritas antar warga negara dalam mewujudkan keadilan dan kemajuan bersama. Yang kelima, menegakkan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak untuk hidup layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ini. Halo semuanya, saya Syahni Kaila dengan NPM 2551180 akan menjelaskan sistem negara dan pemerintahan serta analisis kritis. Sistem negara dan pemerintahan. 1. Bentuk negara di dunia. Perbandingan singkat. Secara komparatif, negara-negara dunia mengadopsi dua bentuk negara utama, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memusatkan kekuasaan pada pemerintah pusat, meskipun dapat mendelegasikan wewenang kepada daerah melalui desentralisasi. Contohnya adalah Prancis, Jepang, dan Indonesia. Sedangkan negara federal mendistribusikan kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian secara konstitusional. Contohnya adalah Amerika Serikat, Jerman, dan India, serta Australia. Indonesia sebagai negara kesatuan menganut prinsip desentralisasi asimetris, di mana daerah-daerah tertentu mendapatkan otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh. Pasal 18 UUD NRI 1945 menegaskan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah dalam konteks putusan MK 0135-PUU/SS11/2024, pemisahan pemilu daerah dari pemilu nasional dapat dipandang sebagai penguatan otonomi daerah dalam koridor negara kesatuan. 2. Sistem pemerintahan di dunia. 3 sistem pemerintahan utama yang dikenal dalam ilmu tata negara adalah 1. Sistem presidensial, di mana eksekutif dipilih terpisah dari legislatif, memiliki masa jabatan tetap dan bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Contohnya Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia.
Dua, sistem parlementer, di mana eksekutif atau kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Contohnya adalah Inggris, Jerman, India, dan Australia. Ketiga, ada sistem semi presidensial atau hybrid yang memadukan unsur presidensial dan parlementer. Contohnya ada Prancis dan Rusia. Tiga, posisi Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial murni, yaitu pasca amandemen UUD 1945, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dalam arti parlementer. Meskipun DPR memiliki fungsi pengawasan dan dapat mengajukan pemakzulan melalui MK, sistem ini dirancang untuk memberikan stabilitas eksekutif sekaligus akuntabilitas demokratis yang langsung kepada rakyat. Pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah dalam putusan MK nomor 135/PUU X11/2024 dapat dipahami sebagai upaya memperkuat logika sistem presidensial. Pemilihan dapat memberikan suara dengan lebih fokus dan terinformasi untuk setiap level pemerintahan secara terpisah, tanpa terganggu oleh kompleksitas logistik pemilu serentak. Saya Kristianyo Junior dengan NPM 2551050 akan membahas tentang analisis struktur lembaga negara atau kekuasaan negara. Indonesia di tahun 99 hingga tahun 2002 melakukan reformasi konstitusi yang kita kenal sekarang dengan Amandemen Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat hal-hal baru dalam sistem hukum tata negara Indonesia lewat amandemen Undang-Undang Dasar ini, ditandai dengan perubahan struktur lembaga dan penambahan lembaga-lembaga baru. Karena ada lembaga-lembaga baru, maka susunan hierarki ketatanegaraan Indonesia berubah, menyesuaikan dengan perubahan konstitusi yang terbaru. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga Indonesia menggunakan konsep trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, menurut Marbun dan Mahfud, tidak lagi menggunakan konsep trias politika, tapi menjalankan 5 fungsi sistem ketatanegaraan, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, konsultatif, dan auditif. Peran dari lembaga legislatif yaitu lembaga atau dewan yang bertugas dan berwenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada MPR yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua ada DPR yang memiliki fungsi legislasi, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selain itu DPR juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan yang terbatas pada pengajuan dan implementasi dari rancangan undang-undang tertentu. Kemudian yang berikutnya lembaga eksekutif, yaitu lembaga pemerintahan yang fungsinya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UUD 1945. Lembaga eksekutif menurut Undang-Undang Dasar itu yang pertama adalah Presiden, yaitu memegang peran eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, yakni memiliki kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Yang kedua, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga yang bebas dan mandiri, independen, yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai tujuan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Yang ketiga, yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga pemerintahan yang fungsinya untuk mengawasi penerapan UUD 1945 serta hukum yang berlaku. Yang pertama ada MA, Mahkamah Agung, yang memegang kekuasaan kehakiman termasuk badan peradilan yang berada di bawahnya.
MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK yang berperan sebagai penjaga konstitusi. MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga independen dan pendukung selain yang disebutkan yang memiliki peranan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia antara lain KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Komnas HAM, TNI, Polri, dan Bank Indonesia. Nah, lembaga-lembaga independen ini dibutuhkan oleh negara Indonesia demi menjamin kepentingan dalam pembatasan kekuasaan serta mewujudkan efektivitas demokrasi. Berikutnya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garing PUU strip XXII 22 Romawi garing 2024 berikut analisis kritis sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif konstitusi dan demokrasi menurut kelompok kami. Pertimbangan hukum Hakim MK dalam putusan tersebut didasarkan pada kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Kewenangan yang dimaksud yakni untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon dapat membuktikan adanya potensi kerugian konstitusional. Dalam pokok perkara, Hakim MK berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu serentak nasional dan daerah secara bersamaan belum sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan mengurangi efektivitas demokrasi. Karena itu, sebagaimana dalam amar putusan menetapkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Adapun pemisahan tersebut diberikan jeda waktu sesingkatnya 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Implikasi hukum dari putusan ini terletak pada kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang diakibatkan oleh berakhirnya masa jabatan nanti di tahun 2029, sedangkan pemilu daerah baru akan dilaksanakan di tahun 2031. Kondisi ini menuntut adanya regulasi terkait masa transisi yang matang, dasar hukum untuk perpanjangan masa jabatan dari para anggota DPRD, serta mekanisme sehubungan dengan pengisian sementara jabatan pejabat kepala daerah menurut Andana et al. 2025. Hakim MK wajib mempertimbangkan implikasi hukum akibat putusan yang dikeluarkan. Kemudian, Hakim MK juga perlu memberikan pedoman yang jelas sehubungan dengan mekanisme transisi serta implikasi teknis pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang tentunya disesuaikan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Putusan MK tersebut merupakan langkah penting yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah yang mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah dampaknya terhadap masa jabatan pejabat daerah yang diperpanjang hingga 2031. Perpanjangan masa jabatan ini tentunya dapat mengurangi akuntabilitas pejabat daerah karena tidak adanya pemilu secara langsung dalam periode tersebut yang dapat menyebabkan menurunnya partisipasi pemilu dari rakyat itu sendiri. Kemudian risiko penurunan ini dapat disebabkan karena pemilih mungkin lebih tertarik pada pemilu nasional yang bisa dianggap lebih memiliki dampak secara langsung pada kehidupan masyarakat. Menurut sejarah 2025, ketimbang pemilu daerah. Potensi ketidakseimbangan yang menjadi perhatian serius yaitu antara pemilih, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah, serta dampak yang terjadi terhadap representasi politik di daerah. Putusan ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sistem kepartaian dan penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Pemisahan pemilu, baik nasional maupun daerah, dapat menciptakan partisipasi aktif pemilih yang lebih fokus serta mendorong regenerasi kepemimpinan menurut Gunawan et al. 2025. Dalam jangka panjang, bentuk pemisahan pemilu ini dapat berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan yang stabil, demokratis, dan responsif. Namun di sisi lain, keberhasilannya tetap bergantung pada tanggung jawab seluruh pelaku politik dan institusi negara dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang komprehensif.